Curahan pedangdut Via Valen di media sosial mendadak viral dan menjadi perbincangan banyak orang. Curhat Via Valen mengenai keluarganya disebut-sebut terkait hubungannya dengan sang adik Melora Safitri yang dikabarkan kembali terlibat konflik di antara keduanya. Aku ada di lingkungan orang-orang yang egois, orang-orang yang secara psikologi ciri-cirinya seperti pengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder. Namanya manusia itu pasti punya batas sabar. Mau sedekat apapun hubungannya, kalau kita udah bantu, tapi bantuan kita disalahgunakan terus dan itu terjadi berulang-ulang, lama-lama ya capek juga. Lanjut Via Valen. Terus aku berontak dengan menjauh, malah dibilang udah berubah karena berumah tangga. Demi Allah deh, kalau kelakuannya bener, mau sampai kisut akunya, selama di tabungan masih ada isinya, bakal bantuin kok. Ungkap Via Valen. Sebutin satu-satu mengenai apa yang aku lakukan, apa yang itu enggak. Normalnya kalau dalam keluarga itu siapa yang bisa, ayo lakukan kayak gitu guys. Aku pernah bikin salah, aku nggak pernah nggak bikin salah. Setiap keluarga pasti pernah punya salah. Setiap ada masalah itu aku paling suka itu dibicarain. Cuman ada suatu ketika aku itu nggak bisa ngutarain karena ketakutan dalam diri aku sendiri gitu loh guys. Takut kesinggung atau apa gitu. Akhirnya menumpuk terus, akhirnya jadi nggak sedekat kayak dulu. Karena yang aku pikirin, Mbak Via kan udah ada suaminya gitu, udah ada yang ngejaga, udah nggak perlu aku lagi. Ternyata aku itu salah selama ini gitu loh. Ternyata Mbak Via itu masih butuh sosok aku sebagai adik. Aku minta tolong, jangan ada yang ngomongin lagi tentang aku. Aku minta tolong jangan ada yang hujat aku. Mentalku itu nggak kuat, mau buat kayak gitu, nggak kuat aku. Kalian nggak kenal aku, kalian nilai aku kayak gitu. Semua keturunan di sini tuh sakitnya minta ampun. Itu tapi aku sembunyiin dulu, aku nggak ngomong. Pas kejadian itu aku makin sadar. Ya cuma tahu dia gitu kan, itu alasan pribadi ya, alasan personal. Media sosial itu kan media berekspresi, artinya seseorang menggunakan media itu sebagai ranah dia menyampaikan isi pikirannya, harapannya, atau apa yang sedang dia rasakan. Nah, memang idealnya penyampaian di media sosial itu harus ada tujuannya. Karena dia media sosial, maka tujuannya berdampak pada sosial atau publik. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi kalau melihat dari statement atau caption yang dituliskan, saya mengambil saja poin positifnya. Poin positifnya adalah memberikan satu informasi yang tujuannya adalah memunculkan insight atau pencerahan bagi publik yang membaca, bahwa upaya memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah bisa memberikan sebuah pembelajaran gitu. Ini tidak sekedar hanya memberi secara gratis, namun tidak memberikan tantangan bagi orang yang menerima. Itu yang saya tangkap secara highlight. Kalaupun ada uraian di depannya, dia bercerita, yaitu mungkin kebebasannya menceritakan apa yang dia rasakan. Saya sendiri pribadi membaca tidak terlihat tendensi untuk mendiskreditkan pihak lain gitu ya, atau dia ingin menghancurkan nama baik seseorang atau keluarganya. Namun yang dia tekankan kembali bahwa ini proses belajar bagi dirinya dan juga bagi adik-adiknya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita membacanya pun
yang kita ambil poin positif itu. Sehingga proses menulis ini adalah sebuah ekspresi dari ungkapan-ungkapan yang pernah diberikan oleh netizen gitu ya, pertanyaan, celetukan, komentar yang mungkin tidak sepenuhnya bisa mengena, sehingga dia harus menjelaskan. Nah, menjelaskan ini kan perlu kronologis. Apa yang sebenarnya inti dari perbuatannya? Itu yang dia sampaikan di Instagramnya, sehingga orang memahami. Nah, kalaupun ada bahasa-bahasa yang lebih menjelaskan seseorang itu jadi tidak mandiri misalnya ya, jadi mereka itu seperti punya jatah, itu bahasa-bahasa atau narasi yang memang bahasa yang bersangkutan gitu. Jadi mungkin ditanyakan kembali pada yang bersangkutan kenapa memilih narasi seperti itu. Dilahirkan sebagai anak sulung, Via Valen sepertinya harus memikul seluruh beban keluarga termasuk adik-adiknya di atas pundaknya. Tidak hanya dengan adik perempuannya, pemilik suara merdu itu sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga dikabarkan berseteru dengan adik lelakinya yang juga bikin ulah hingga ramai menjadi perbincangan. Lantas, seperti apa pakar sosial menanggapi curahan hati Via Valen dalam kaitannya sebagai anak sulung di keluarganya? Diambil positifnya aja. Kalau memang kata orang-orang mau dibicarain buruk ataupun bagus, yang penting tetap dibicarain orang, itu katanya bisa bikin namanya makin dikenal. Yaudah diambil positifnya aja. Generasi sandwich ini sudah menjadi penelitian barat sejak lebih dari 30 tahun. Ini memang fenomena yang terjadi di negara-negara Asia, tidak terkecuali Indonesia, yaitu apa? Di mana seseorang kemudian mengambil tanggung jawab secara keuangan terhadap orang tuanya ataupun juga anaknya, sehingga mereka bukan hanya memastikan dirinya berpenghasilan cukup, tapi juga harus terus menunjukkan bakti kepada orang tua dan memastikan anak-anak mereka kemudian juga memiliki masa depan yang cerah. Ini yang kemudian oleh Barat dinamakan sebagai generasi sandwich, karena seakan-akan mereka terhimpit. Padahal dalam konteks Asia, seseorang tentu saja tidak akan merasakan beban ketika dia harus menanggung, merawat dan menjaga orang tua mereka, dan juga mengasihi dan membimbing anak-anak mereka baik dalam konteks uang maupun tidak. Jadi ini sebenarnya satu hal yang sangat indah, kearifan sosial yang dimiliki oleh masyarakat timur termasuk Indonesia, bahwa setiap orang kemudian selalu akan memperdulikan dan menyayangi orang-orang tuanya, dan tentu saja memastikan anak-anak mereka juga cukup dalam hal keuangan, khususnya dalam hal pendidikan. Banyak memang keluarga yang kemudian menyandarkan ekonominya pada salah satu anggota keluarga. Ini tentu saja dalam kondisi darurat menjadi hal yang alamiah, hal yang biasa. Namun tentu saja ketergantungan setiap orang dalam keluarga itu, kalau memang mereka posisinya adalah sama-sama anak, tentu saja ini bukan hal yang baik secara terus-menerus. Artinya setiap anak harus mampu secara mandiri memikirkan dirinya, dan tentu saja kalau belum berkeluarga menunjukkan baktinya pada orang tua. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi sangat darurat, di mana misalnya kondisi gempa, di mana ada seorang anak yang kemudian memiliki adik-adik di mana orang tuanya dua-duanya menjadi korban gempa. Adik-adiknya masih sangat kecil, tentu saja anak paling tua itu akan memiliki kewajiban yang sangat besar untuk kemudian menyayangi dan memastikan materi adik-adiknya yang masih sangat kecil untuk kemudian juga terjaga. Tapi ketika sang adik sudah sama-sama dewasanya, tentu saja setiap anak punya kewajiban untuk bisa berdiri secara mandiri terkait dengan hal ekonomi atau keuangan. Sebagai anak sulung gitu ya, apa perannya, lebih tepatnya ke sana, itu bisa secara umum dibahas. Jadi kalau dalam struktur masyarakat gitu ya, anak sulung itu memang diberikan
peran-peran sosial tertentu gitu. Jadi tanggung jawabnya juga diberikan secara sosial oleh masyarakat. Karena sebagai anak sulung biasanya kan dia anak emas di masa awal kelahirannya ya, sehingga dia mendapatkan privilege atau kemudahan atau fasilitas yang utama dari orang tuanya. Nah, dengan berjalannya waktu ketika hadir adik-adiknya dan kemudian ada situasi-situasi yang harus membangun tanggung jawab di sana, maka secara sosial pula anak sulung ini diberikan tanda kutip nih ya, beban tertentu di pundaknya. Tidak saja bersifat finansial atau tidak selalu bersifat finansial. Misalnya peran sosialnya adalah menjadi panutan bagi adik-adiknya, atau dia menjadi satu contoh dalam menunjukkan kemandirian, ya, kematangan, mengambil sikap, keputusan, dan juga menjadi contoh dalam prestasi-prestasi baik dalam akademik, non-akademik dan sebagainya. Jadi memang secara umum kalau di budaya kita terutama anak sulung itu memang dijadikan satu tonggak gitu, sehingga dia tanda kutip nih jadi merasa punya kewajiban untuk berikan sesuatu dalam bentuk apapun, bisa perhatian, bisa dukungan moral, hingga finansial kepada adik-adiknya. Apakah itu bentuknya nanti tujuannya untuk memudahkan hidup adik-adiknya, ataukah itu membantu orang tua untuk membiayai adik-adiknya, itu bisa berbeda-beda di tiap orang. Mungkin saja definisi memanjakan ini kita yang memberikan labelnya ya. Nah, kembali lagi, apakah bagi yang bersangkutan pemberian-pemberian yang tanpa ada syarat atau kondisi itu dianggap memanjakan, ya boleh jadi. Kembali lagi, prinsip manja ini juga bisa berbeda-beda tergantung pemaknaan di satu budaya, di satu nilai keluarga, di satu sistem komunitas. Nah, kembali lagi gitu.